Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat. Salah satunya nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini di lingkungan SD 67 yang kita cintai ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Ida Laila SPB NAP selaku Kepala Sekolah SD 67. Yang terhormat ibu-ibu dan staf SD 67 yang kami cintai dan kami hormati. Susunan acara diseminasi budaya positif di SD 67 Palembang. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nantinya akan dipimpin oleh Ibu Ulan. 3. Kata sambutan Kepala Sekolah SD 67. 4. Paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Marisa Wika Kristina SPD. Selanjutnya doa dan penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ulan. Kepada Ibu kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya kata sambutan Kepala Sekolah SD 67 yang ini akan disampaikan oleh Ibu Ida Laila SPD NAP. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan kelas 3 di SD Negeri 67 Palembang
Palembang dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri 67 Palembang, dalam acara kegiatan Ibu Martisa Wika Kristina selaku CDP. Mudah-mudahan budaya positif ini akan menular ke ibu-ibu sekalian ya. Jangan lupa salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan kita sebagai pemimpin yang juga bersama. Baik guru-guru semua untuk berkesempatan memberikan dukungan terhadap kegiatan Ibu Mika yang hari ini dilaksanakan di SD Palembang. Ya, semoga kegiatan ini tadi sudah Ibu katakan akan berkelanjutan. Ibu rasa itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah mengampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ida Laila SPG MAP selaku Kepala Sekolah SD Acara selanjutnya yaitu paparan diseminasi budaya positif oleh CGP SD Negeri 67 Palembang yang ini akan disampaikan oleh Ibu Martisa Wika Kristina SPG. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih kepada Ibu Muida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas karya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 67 Palembang. Ibu-ibu semuanya masih semangat? Saya berdiri di depan sini bukan karena saya orang yang pintar ataupun tahu segalanya, tapi saya di sini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana di dalam modul kegiatan kami itu adalah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif yang telah kami pelajari di modul 1.4 sebagai salah satu aksi nyata yang akan kami sampaikan kepada seluruh Dewan Guru di SD Negeri 67 Palembang. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjalankan sunnahnya, dan juga beliau adalah junjungan kita yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik ibu-ibu semuanya, sebelum memulai kegiatan diseminasi ini, saya punya satu pantun. Jalan-jalan ke Mangga 2, tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan guru semua. Mari kita mulai presentasi diseminasi budaya positif ini dengan bahagia. Selanjutnya saya Martisa Wika Kristina, CGP Angkatan 10 Kota Palembang. Dan ini adalah Bapak fasilitator saya, Bapak Arsan Zumardi SPDNM, dan pengajar praktik saya, Ibu Nurul Sania Asoina STP. Tujuan dari diseminasi ini adalah memberikan pemahaman tentang konsep budaya positif dan berbagi pengalaman dalam pembuatan dan penerapan keyakinan kelas kepada seluruh rekan guru. Dengan pemahaman tentang pentingnya budaya positif, maka akan merubah pola pikir dan perilaku seluruh rekan guru bahwa keyakinan kelas yang merupakan pencerminan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dibuat
berdasarkan kesepakatan atau komitmen antara guru dengan muridnya. Yang ketiga, dengan penerapan keyakinan kelas pada setiap kelas yang ada di sekolah, maka akan terwujud budaya positif di sekolah yang akan berdampak pada terciptanya lingkungan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Latar belakang budaya positif seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemayaman bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberikan pupuk, kemudian air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari filosofi tersebut, kita sekolah itu merupakan ladang, dan petaninya, kira-kira petaninya siapa? Ibu-ibu. Ya, betul. Kita guru ini ibaratnya sebagai petani, dan bibit itu adalah murid-murid kita. Jadi, jika kita ingin menanamkan budaya positif, maka kita guru haruslah menciptakan suasana kelas yang nyaman, lingkungan yang aman bagi anak-anak, dan menjadi contoh teladan bagi siswa-siswi kita. Budaya positif. Kira-kira apa itu budaya positif? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab budaya positif? Itu apa kira-kira yang ada dalam pikiran ibu budaya positif? Kira-kira apa? Oke, Ibu Ulan. Menurut saya, budaya positif adalah hal-hal baik atau positif yang dilakukan secara terus-menerus atau sudah budaya. Jadi bisa dilakukan rutin secara terus-menerus hal-hal yang baik. Terima kasih Ibu Ulan, tepat sekali. Ada yang lain? Ada yang ingin mengungkapkan apa itu budaya positif? Pertanyaan yang kedua, apakah sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif? Sudah. Kira-kira contohnya apa? Oke, Ibu. Seperti menyambut siswa kita datang, harus kegiatan-kegiatan kita rutin seperti upacara biasanya. Ya, terima kasih Ibu Rami atas jawabannya. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini mungkin kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan kepada siswa yang melakukan perbuatan baik. Jadi, dalam budaya positif ini ada beberapa konsep yang akan kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga, restitusi. Perubahan paradigma belajar. Konsep yang pertama yaitu perubahan. Nah, ibu-ibu sekarang saya minta ibu-ibu berpasangan dengan teman di samping kiri kanan boleh berdua untuk mempraktekkan menggenggam kedua tangan. Nanti salah satu temannya membuka dan begitu juga sebaliknya. Oke, silakan ibu-ibu dicoba genggam tangan yang erat sampai temannya membuka, sampai bisa membuka. Ayo coba praktekkan dulu. Pertahankan
kasih. Nah sekarang coba satu orang boleh memberikan tanggapannya dari kegiatan yang kita lakukan. Siapa tadi yang bisa membuka tangan temannya, ibu-ibu di sampingnya? Bisa? Ada yang bisa, ada yang tidak. Nah dari kegiatan yang kita lakukan tadi, sesungguhnya di situ kita sebagai guru itu bisa mengontrol. Jadi yang mengontrol diri kita itu, yang memegang kendali itu siapa? Berarti diri kita sendiri dan bukan orang lain. Itulah dinamakan dengan teori kontrol. Jadi di dalam teori kontrol itu ada miskonsepsi di mana kita guru itu selalu berpikir kita ini adalah yang mengontrol siswa, yang suka mengatur gitu ya. Kemudian kita juga berilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nanti kita pelajari di selanjutnya benar atau tidak konsep ini. Kemudian yang terakhir itu bahwa kita orang dewasa itu selalu bentuknya itu memaksa. Ya, berhak memaksa. Berarti egois ya intinya. Di situ adalah miskonsepsi tentang kontrol. Nah, selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Mendengar kata disiplin, apa yang terbesit dalam pikiran Anda? Kira-kira ibu disiplin itu apa? Ada yang mau bantu saya menjawab? Disiplin. Oke, Ibu Vera. Terima kasih pada Bu Martika Rista. Menurut saya disiplin itu adalah aturan yang dibuat agar seorang menjadi lebih baik. Ya, terima kasih Ibu Vera, bagus sekali. Disiplin positif, disiplin, kata disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Terkadang kita itu menganggap hukuman itu adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan murid kita. Padahal sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi intinya kalau siswa kita, murid kita itu sudah memiliki kepercayaan dan nilai dari peraturan yang kita buat, maka anak itu akan memiliki motivasi intrinsik di dalam diri mereka tanpa mereka berpikir mendapatkan imbalan atau hadiah ataupun hukuman jika mereka melakukan kesalahan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga murid berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan, apa itu nilai-nilai kebajikan? Sebenarnya kita guru sudah tahu kalau nilai kebajikan itu sudah tertuang ya di dalam kurikulum kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya Ibu dari profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap perilaku kita, atau nilai-nilai ini juga merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Motivasi selanjutnya, konsep motivasi perilaku manusia. Nah, ibu-ibu semuanya, mari kita sebagai guru berintrospeksi diri. Bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Kemudian, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Apakah terkadang kita melakukan sesuatu karena kita ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan? Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau mungkin untuk mendapatkan uang? Jadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan keyakinan di dalam diri kita. Jika kita melakukan sesuatunya dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, maka kita sudah termasuk guru yang sudah menerapkan budaya positif dan meyakini nilai-nilai kebajikan dari budaya positif tersebut. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu karena kita merasa tidak nyaman, tidak enak, jadi kita secara umum itu terpaksa melakukannya. Yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku yang ketiga ini sangat bagus karena kita dapat memotivasi diri kita sendiri untuk berperilaku tanpa adanya dorongan ataupun ketidaknyamanan dari lingkungan kita. Artinya kita melakukan sesuatu itu karena adanya motivasi intrinsik di dalam diri kita. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira ibu-ibu, hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, dan restitusi itu apa? Ada yang bisa menjawab hukuman? Misalnya kalau hukuman itu apa? Hukuman, kira-kira yang terbersih di dalam pikiran ibu, hukuman itu ya hukuman. Misalnya jika anak melakukan kesalahan, ada yang ingin menjawab? Ibu Ulan ingin jawab, Ibu Ulan, hukuman itu apa? Menurut saya hukuman dan konsekuensi ini mungkin agak mirip-mirip, Bu ya. Betul. Hukuman dan konsekuensi ini adalah dampak dari hal yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan sesuatu. Jadi agak bingung juga apa beda hukuman dan konsekuensi. Mungkin bisa nanti dijelaskan. Baik, terima kasih Ibu Ulan. Hukuman, konsekuensi, kata Ibu Ulan tadi agak mirip-mirip. Ya, benar sekali agak mirip, cuman ada sedikit perbedaannya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah, dan biasanya berupa hukuman fisik. Contoh ini misalnya ada anak yang melakukan kesalahan. Jadi ibu-ibu memberikan hukuman fisik, misalnya keliling lapangan gitu ya. Itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Kemudian murid dibuat tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Misal, kita di dalam kelas sudah memiliki peraturan keyakinan kelas. Dan jika anak kita melakukan kesalahan, kita sudah membuat peraturan. Jika melanggar keyakinan kelas, maka akan disuruh misalnya menulis buku sebanyak 1 halaman.
itu namanya konsekuensi. Kenapa? Karena konsekuensi itu telah kita diskusikan kepada siswa-siswi kita. Itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu sifatnya langsung. Tiba-tiba langsung datang terlambat disuruh berlari misalnya gitu ya. Restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi tersendiri. Solusinya sendiri. Jadi anak itu melakukan pelanggaran, kesalahan, dia juga yang akan mencarikan solusinya. Restitusi ini sangat bagus digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa di kelas kita. Saya punya beberapa pernyataan. Kira-kira dari pernyataan ini termasuk nomor 1 itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan, ya hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Yes, hebat. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Oke, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Mari kita cek jawaban ibu-ibu semuanya. Benar, yang nomor 1 itu hukuman, yang kedua itu konsekuensi, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, 5, 6, dan 7 itu hukuman. Sebelum memulai pembelajaran sudah membuat kesepakatan gitu. Kalau telah di pelajaran kalian lari, setuju tidak? Gitu. Setuju kata anak-anak. Nah berarti itu sudah menjadi konsekuensi. Tapi kalau kita wali kelas rasanya itu adalah hukuman karena lebih ke fisik. Tidak boleh kita memberikan hukuman berupa fisik kepada anak-anak kita. Dihukum oleh penghargaan. Nah tadi hukuman, sekarang penghargaan. Kenapa penghargaan itu bisa menghukum seseorang? Yang pertama itu menurut KON, penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi lama-kelamaan anak itu dapat bertindak yang tidak baik, motivasinya akan berkurang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Saya juga baru belajar ini Bu ya. Ternyata saya sering memberikan penghargaan kepada siswa-siswi saya dan ternyata itu tidak baik dan diusahakan untuk dihindari. Kita bisa memberikan penghargaan kepada anak didik kita dengan hal-hal yang positif. Tidak harus berbentuk benda. Kemudian penghargaan itu dapat merusakkan hubungan. Artinya ketika kita diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari seseorang yang tidak menyukai kita. Itu namanya merusak hubungan. Berarti hadiah itu tidak bagus. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya seorang anak kelas 1 misalnya sudah bisa membaca, dia sangat bahagia sekali. Sudah bisa membaca, pokoknya dia senang sekali gitu. Dan tiba-tiba kita guru karena melihat anak itu senang, kita memberikan hadiah. Jadi kebahagiaan bagi anak-anak itu, rasa bahagia itu adalah sebuah penghargaan bagi dirinya. Ketika kita memberikan hadiah, maka kita itu termasuk merusak kebahagiaan mereka. Jadi pikiran anak-anak itu bisa berubah, yang tadinya dia senang, bahagia, dia bisa murung. Kenapa? Nanti kalau dia tidak bisa yang selanjutnya, dia tidak mendapatkan penghargaan. Jadi itu di pikiran anak-anak. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Selanjutnya penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Jadi kalau misalnya kerja kelompok, kita memberikan penghargaan bagi anak yang bisa
tidak ingin melakukannya lagi, tidak ingin membuat. Jadi dia berpikir, untuk apa saya menyelesaikan tugas dari ibu, kan tidak dapat hadiah. Nah, berarti penghargaan itu juga dapat mematikan kreativitas anak. Kemudian penghargaan juga menghukum. Sama halnya, makanya kita tidak boleh memberikan contohnya apa kira-kira ranking di kelas kita. Maka kita tidak boleh juga mengumumkan gitu ya ibu, memberikan hadiah. Terkadang niat kita itu baik untuk memotivasi anak, dan sebenarnya menurut teori itu salah gitu. Tidak bagus kalau bisa dihindari. Karena anak itu diciptakan sudah memiliki potensinya masing-masing. Kemudian yang terakhir, motivasi penghargaan juga dapat motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Oke, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mungkin ibu-ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas, keyakinan atau peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjelaskan? Dari pernyataan di depan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu kira-kira peraturan atau keyakinan? Peraturan. Sekarang kalau mau dirubah menjadi keyakinan bagaimana? Jadi ini adalah peraturan. Dari peraturan yang kita buat itu dapat menjadikan keyakinan dengan cara anak itu akan kita menjelaskan, memberikan pendapat kepada anak. Jika naik motor tidak pakai helm, maka nanti ketika kecelakaan bisa cedera kepalanya gitu kan. Dan nilai keyakinannya apa di peraturan itu? Yaitu tentang keselamatan. Jadi dari peraturan, biasa peraturan itu bersifat negatif. Kalau keyakinan itu positif. Jika anak sudah meyakini, oh ya, saya kalau pergi sama mama harus pakai helm, nanti kalau tidak bisa cedera kepala saya. Berarti kita sudah menanamkan kepada anak itu keyakinan. Keyakinan bahwa untuk keselamatan dia sendiri, dirinya sendiri. Dari peraturan itu kita rubah menjadi keyakinan. Contoh, jadi keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Kalau peraturan itu dibuat biasanya suka dilanggar. Kenapa dilanggar ya? Terkadang ada pemikiran bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, makanya peraturan itu diubah menjadi keyakinan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, nanti kalau di tahun ajaran baru, ibu-ibu balik kelas bisa membuat keyakinan bersama anak-anak. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Yang terkadang kita membuat, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif. Kalimatnya negatif, jangan. Nah, itu namanya peraturan. Tapi kalau untuk keyakinan nanti itu bisa dirubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, ada 7, kita lanjutkan. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan dengan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ini contohnya, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Kan anak-anak sering berlari
kita buat di situ peraturan jangan berlari di kelas. Itu peraturan itu bisa tidak ditaati, tapi kita ubah menjadi kalimat yang positif, menjadi sebuah keyakinan. Jadi berjalanlah di kelas sehingga anak itu berpikir kalau berlari nanti bisa cedera, bisa jatuh. Di situ ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu nilai keselamatan untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya meninjau kembali daftar pendapat yang dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. 6. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya bersama guru dan siswa. Kemudian keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Setelah kita membuat keyakinan kelas dengan siswa kita tempel di dinding kelas kita. Jadi anak dapat membacanya setiap hari. Dengan anak-anak saya di kelas 6A. Yang pertama itu menghormati dan hargai gurumu, teman, dan orang lain. Di situ keyakinan kelas ini memiliki nilai kebajikan, yaitu kira-kira apa nilai kebajikannya dulu? Di profil pelajar Pancasila, menghormati guru artinya menghormati dan menghargai orang lain. Itu kayak nilai keyakinan dari keyakinan kelas tersebut. Datang ke kelas tepat waktu, berarti nilai keyakinannya apa di situ? Kita ingin disiplin. Jaga kebersihan dan kerapian ruang kelas kita. Berarti nilai menjaga kebersihan berarti kesehatan. Kalau kelas kita sehat, kalau kelas kita bersih, kita akan sehat, tidak ada nyamuk gitu. Itu nilai kebajikan dari keyakinan kelas dan seterusnya. Nah, sekarang supaya tidak terlalu tegang dan ngantuk karena sudah siang, kita ice breaking dulu ya Ibu. Silakan berdiri dulu. Kita joget Cibi Marikocan. Ayo, goyangkan bulan.
Gimana ibu-ibu, sudah segar kembali? Sudah, kalau haus ada yang minum di situ. Dibagikan boleh. Selanjutnya kita sedikit lagi. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kita sebagai manusia pastinya memiliki kebutuhan yang paling dasar. Kira-kira apa? Ada 5. Menurut teori William Glasser dan Joyce, ada 5 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, yang keempat kebutuhan kesenangan, yang kelima kebutuhan penguasaan. Nah, di sini saya punya satu kasus. Itu kira-kira ibu-ibu bisa menebak kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh Dinda ini. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira ibu-ibu ini merupakan mulai kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dinda? Apakah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan? Kebebasan. Pernyataan yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa? Kasih sayang. Selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira nilai kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Kepuasan. Oke. Selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira aku kebutuhan apa? Kesenangan. Mari kita cek jawaban ibu semuanya. Ya, yang nomor 1 itu kebutuhan kasih sayang. Yang kedua, Dinda itu menginginkan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Dan yang keempat adalah kebebasan. Jadi anak-anak itu haruslah kita yang memberikan rasa nyaman bagi mereka di kelas. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Ibu-ibu sebagai guru, nah kita memiliki kontrol tadi kan ya di dalam diri kita. Yang pertama, ini sebagai kita bisa saling, ternyata saya di posisi ini gitu. Ibu-ibu nanti bisa introspeksi diri. Yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Berarti gurunya egois. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya tuh sering mengeluarkan kata-kata patuhi aturan saya atau awas ya, itu namanya penghukum. Kamu selalu saja salah, selalu pasti yang terakhir selesai. Terkadang kita sering seperti itu ya ibu-ibu, kalau di kelas anak-anak kita lambat belajar gitu. Dan ternyata itu memiliki dampak bagi anak-anak kita. Kemungkinan anak itu bisa menjadi dendam kepada kita, marah, dan bisa bersifat agresi. Posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Biasanya di posisi ini guru itu bersuara lebih lembut, gitu ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Biasanya kata-kata yang sering diucapkan itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak merasa bersalah kan. Kemudian berapa kali Bapak
jawab kamu ya. Kalau bahasa kita tuh sering ibu ngomongi kamu masih saja. Nah, kira-kira itu berarti kita itu memberikan apa? Rasa bersalah kepada anak. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi posisi kontrol ini memiliki dampak bagi siswa kita, murid-murid kita, yaitu mengenai anak akan merasa buruk gitu terhadap dirinya, dan dia merasa tidak berharga dan juga merasa telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Selanjutnya, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini biasanya menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau kadang, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Adapun dampak dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan berpikir kecewa, merasa kecewa, dan dia bertanya, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya. Kemudian merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, jika murid kita itu merasa kita adalah temannya, dampak negatifnya dari posisi ini, anak itu hanya mengikuti temannya saja. Kalau kita gurunya dianggapnya teman, berarti dia hanya mendengarkan guru itu saja, tidak ada guru-guru yang lain. Posisi yang selanjutnya yaitu pemantau. Pemantau itu artinya mengawasi. Jadi biasanya sering menggunakan kata-kata menanyakan kembali kepada anak, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita pemantau itu selalu bertanya balik kepada anak-anak, gitu. Seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Terkadang kita mengeluarkan catatan, kamu lagi, misalnya seperti itu. Kemarin ibu lihat di hari ini, tanggal ini, nah karena catatan gurunya itu lengkap, jadi diungkapkanlah semuanya. Berarti kita guru itu posisinya adalah sebagai pemantau, karena kita memiliki data yang akurat gitu ya, biasanya pemantau seperti itu. Dampaknya bagi murid adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu keyakinan sekolah atau kelas. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah atau merasa berbuat salah. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun anak itu sudah melakukan kesalahan, dia akan tetap merasa tidak nyaman karena dia selalu dipantau gitu. Kemudian yang terakhir yaitu manajer, posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya kalau seorang manajer itu selalu berkata, apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya,
rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya selalu digunakan oleh guru yang posisinya sebagai manajer. Dampaknya, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, atau atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, kalau saya pribadi terkadang saya menjadi teman, kadang manajer, kadang pemantau. Mungkin ibu-ibu juga mungkin setelah membaca ini, oh saya pernah seperti ini. Berarti posisi saya sebagai manajer misalnya gitu. Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling bagus untuk diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan anak adalah sebagai manajer, di mana kita meminta anak itu dengan kesadaran dirinya sendiri untuk menyelesaikan kesalahan atau perbuatan salah yang telah mereka perbuat dengan solusi dari anak itu sendiri. Jika anak sudah membuat solusi sendiri, maka kita secara tidak langsung sudah mengajarkan rasa tanggung jawab kepada murid-murid kita. Nah, ibu-ibu kita simak video berikut ini. Nanti ibu-ibu bisa menebak posisi guru di sini sebagai manajer atau sebagai pemantau. Ibu-ibu dari video kita lihat tadi, kira-kira posisi guru tersebut sebagai apa? Apakah pemantau, pembuat rasa bersalah, kemudian penghukum, manajer, atau apa? Iya, membuat rasa bersalah. Mantap ibu-ibu guru nih. Kira-kira segitiga restitusi itu apa? Tadi restitusi itu adalah bersifat berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi restitusi itu merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan juga si pembuat kesalahan. Jadi langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah itu ada 3 ibu. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas anak. Biasa kita menanyakan, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa misalnya tidak mengikuti ekstra? Mengapa kamu tidak mengikuti ekstra kemarin? Kemudian misalnya anak menjawab, ya bu, saya diajak mama ke pasar. Nah kita sebagai guru itu menstabilkan dulu identitas anak itu. Ya, ibu juga senang kalau diajak ke pasar, misalnya itu. Kita mengawalinya seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya kita menanyakan, tentunya kita punya keyakinan kelas. Keyakinan apa yang telah kamu langgar? Misalnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak kita. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kepada anak kita, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati?
dari kesalahan yang dia lakukan, kita tanyakan keyakinan yang telah dilanggarnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi dalam menyelesaikan masalah, kita sebagai guru sebaiknya menerapkan segitiga restitusi ini, ibu-ibu. Jadi anak itu merasa aman, nyaman, dan terlindungi walaupun dia membuat kesalahan, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah dia sendiri dengan tentunya dengan nilai keyakinan yang kita terapkan adalah memberikan rasa tanggung jawab kepada anak didik kita. Demikianlah pemaparan saya mengenai budaya positif di SD Negeri 67 Palembang, dan saya harapkan ibu-ibu semua dari inseminasi ini bisa menerapkan di kelas masing-masing, dan kita sebagai guru bisa menjadi contoh yang baik bagi murid-murid kita agar terciptanya karakter pelajar, profil pelajar Pancasila. Demikian ibu-ibu pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sebelumnya saya akhiri dengan sebuah pantun. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah tiada dua. Cukup, selesai, dan terima kasih. Semoga kegiatan ini memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih ibu-ibu yang sudah berkenan hadir di kegiatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wika yang telah begitu banyak memberikan kita masukan-masukan yang anak kita belum tahu menjadi kita tahu. Ini saya ada pantun juga untuk Ibu Wika dan untuk kita semua. Malam bercahaya kunang-kunang, buah sukun, buah pepaya. Yang rajin akan menang, yang tekun akan berjaya. Ada satu lagi. Bobo bahasa kami itu. Jalan-jalan naik kereta, naik ke atas pakai tangga. Mari kita gapai cita-cita, berbahagia di dunia dan di akhirat. Acara selanjutnya yaitu doa. Doa ini akan dipimpin oleh Ibu Okta kepada Ibu Ani. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah ibu-ibu sekalian kita mengangkat kedua tangan sejenak untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa ilal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan pahala dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Acara terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara inilah, mari kita bersama-sama membacakan hamdalah.